Saya selalu mengatakan persoalan Hasto sudah selesai, sudah tersangka ini barang. Apalagi mau dikembang-kembangkan, orang-orang yang selama ini terkait dan seterusnya itu kan sudah dipanggil satu persatu. Dan yang paling ditunggu oleh publik sekarang KPK ke depan seperti apa? Kasus pertambangan, illegal logging, illegal fishing, dan orang-orang yang terindikasi, orang-orang penting di negara kita yang dinilai punya kasus hukum tidak selesai. Nah itunya yang mesti harus dituntaskan oleh KPK ke depan ya. Bagi saya cerita Hasto ini sudah selesai dan KPK mesti fokus pada hal-hal yang jauh lebih besar dan jauh lebih merugikan negara yang jumlahnya triliunan. Bagi saksi yang sudah dipanggil 2 kali namun tidak memberikan konfirmasi atau tidak ada kabar, maka penyidik dapat menjemput paksa yang bersangkutan dengan menggunakan surat perintah membawa. Bagi tersangka, maka penyidik bisa mengeluarkan surat perintah penangkapan. Ya, saya pikir Saudara HK dalam beberapa kesempatan sudah menyatakan beliau akan taat terhadap prosesnya. Partainya juga akan menghormati prosedur dan proses hukum yang sedang berjalan. Saya pikir ini kita tunggu saja, kita ikuti. Semoga beliau di tanggal yang nanti sudah disepakati dengan penyidik akan hadir di Gedung Merah Putih dalam pemeriksaan sebagai tersangka. Ya betul, hari ini ada kegiatan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik di rumah Saudara HK di daerah Bekasi. Karena kegiatannya masih berlangsung sampai dengan saat ini, jadi kami belum bisa menyampaikan update hasilnya terlebih dahulu. Namun nanti bila ada informasi tambahan atau ada penyampaian dari penyidik kepada saya selaku jubir, kita akan update lagi ke teman-teman hasilnya seperti apa. Semua kegiatan penggeledahan, penyitaan, dan lain-lain itu bergantung kepada kebutuhan pemenuhan unsur perkara yang ditangani. Jadi penyidiklah yang memiliki penilaian khususnya penggeledahan, kapan bisa dilakukan, di mana tempat-tempatnya, masalah penilaian apakah itu terlambat atau tidak, kami tidak bisa melarang ya pihak luar untuk berpikiran seperti itu, ataupun ada juga pihak-pihak yang merasa bahwa kegiatan ini adalah pengalian isu ya untuk isu-isu lain yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan di beberapa media. Itu mari kita biarkan itu berada di ruang publik. KPK dalam hal ini penyidik akan tetap menjalankan tindakan secara profesional, prosedural, dan proporsional. Nggak takut mak banteng, KPK dengan menggunakan 7 unit mobil Kijang Innova dan dengan dikawal 7 polisi bersenjata laras panjang mendatangi rumah Hasto Sekjen PDIP di Bekasi sore ini tanggal 7 Januari 2025 jam 15.20 WIB. KPK RI menggeledah kediaman Sekjen PDIP Hasto Kristianto terkait kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan. Penggeledahan dilakukan setelah Hasto mangkir dari pemanggilan lembaga anti rasuah tersebut. Hingga jam 15.20 WIB, penggeledahan rumah Hasto oleh tim penyidik KPK masih berlangsung sehingga belum diketahui apa saja yang ditemukan penyidik dalam penggeledahan ini. Adapun kediaman Hasto yang digeledah KPK berada di Bekasi, Jawa Barat. Ya, terima kasih teman-teman pers, teman-teman media seluruhnya. Hari ini kami coba mendampingi sebagai kuasa dari Pak Hasto Kristianto, Sekjen PD Perjuangan, karena jam 3 tadi persis kami dapat telepon bahwa penyidik KPK akan melakukan penggeledahan ke rumah Pak Sekjen. Maka kami juga coba jam 3 datang langsung untuk melihat penggeledahan yang dilakukan oleh para penyidik KPK. Ya, ada itu. Barang yang diambil sama KPK nggak, Pak? Ya, ada cuman dapat satu flash disk
sama satu buku kecil tulisannya dari Mas Kusnadi. Itu aja. Yang satu koper di bawah itu apa, Pak? Enggak, yang kita terima sebagai berita penyitaan barang hanya kepada 2 bukti itu. Menurut mereka itu ada dugaan keterkaitan perkara terhadap Harun Masiku. Cuma satu. Tadi sempat dilihat dulu nggak Pak isi flash? Oh tentu dong, kan semua yang dibuka di mereka geledah, mereka sita, kami saksikan semua. Apa saja Pak isi flashdisknya, Pak? Ya menurut mereka ada, ya kita sejauh ini nggak tahu apa isinya. Menurut mereka ada katanya. Menurut mereka. Pak, untuk Pak Hastonya sendiri gimana Pak, dan keluarganya apakah ada di dalam? Untuk keberadaan Pak Hasto, Pak? Enggak, kalau Pak Hasto masih di Jakarta, masih melaksanakan tugas sebagai sekjen partai. Oke, Pak, untuk surat pemanggilan keduanya sudah diterima belum tim kuasa hukum atau siapa? Sudah kita terima nanti tanggal 13. Tanggal 13. Ya. Pak, selain barang bukti tadi kan mobil sempat digeledah juga, ada yang dibawa nggak? Nggak ada apa-apa. Jadi sebenarnya mereka justru di dalam juga banyakan ngobrol-ngobrolnya, saya lihatin banyakan bercanda-bercanda. Nggak ada apa-apa. Artinya tidak ada suatu hal-hal yang signifikan terkait mengenai itu. Tahu juga kan perkara ini teman-teman media udah tahu nih, perkara yang sudah 5 tahun berjalan tuh. Gitu. Kurang tahu, nanti tanya penyidik aja. Bapak, ini kan sesuai dengan usulan dari Pak Sekjen sendiri untuk diperiksa setelah PDIP. Ada konfirmasikah bahwa nanti di tanggal 13 itu Pak Sekjen akan hadir? Akan hadir. Oke, itu aja ya teman-teman ya. Oke ya, terima kasih ya. Terima kasih banyak, Bang. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka. Hari ini kita mendengar informasi bahwa Hasto, Sekjen PDIP, menjadi tersangka oleh KPK. Oke, kita menganalisa apakah akan terjadi masalah baru di PDIP, akankah ada munaslup misalnya di PDIP, akankah ada pergantian pemimpin di PDIP, apakah sampai ideologi Soekarnoisme akan hilang dari PDIP? Menurut sahabat, bagaimana komentarnya? PDIP, Hasto punya video soal Jokowi hingga Anies. Daya ledaknya luar biasa. Menurut kalian teman, video apa yang bakal dimunculkan oleh Hasto dari PDIP tersebut? Apakah bisa menggerakkan masyarakat Indonesia ataupun tidak? Kita lanjutkan ya teman-teman. Juru bicara PDIP Perjuangan Guntur Romli membela sekjen PDIP, yaitu Hasto Kristianto yang disebut panik karena membawa-bawa sosok 3 periode setelah ditetapkan sebagai tersangka KPK. Menurut Guntur, KPK saat ini adalah orang-orang pilihan Presiden ke-7, yaitu Joko Widodo, teman-teman. Beliau juga berkata, kalau bahasa Jawanya, nabok ngilih tangan, menampar pakai tangan orang lain. Pimpinan KPK saat ini proses seleksi dan pemilihan di era siapa? Petinggi-petinggi negara, khususnya penegak hukum. Siapa yang memilih dan mengangkat? Pengaruh Jokowi masih sangat kuat, kata Guntur, teman-teman. Apalagi kalau kita lihat di opini publik, medsos misalnya, bagaimana Pak Prabowo, Presiden masih menunduk ke Jokowi. Gimana teman-teman? Menurut kalian, apakah benar gitu kan Pak Prabowo itu masih tunduk oleh Pak Jokowi ataupun tidak, teman-teman? Tulis ya di kolom komentar. Kita lanjutkan, teman-teman. Selain itu, Guntur menyebut pengaruh Jokowi masih kuat di pemerintahan saat ini. Dia mengatakan orang-orang Jokowi masih berkuasa. Presiden boleh berganti, tapi apa yang disebut orang-orang Jokowi masih berkuasa di negeri ini, katanya. Tapi gimana teman-teman menurut kalian? Apakah benar gitu kan orang-orang Jokowi masih berkuasa di pemerintahan Pak Prabowo saat ini ataupun tidak, teman-teman? Kita lanjutkan lagi ya, teman. Guntur juga menyebut Hasto memiliki sejumlah video soal isu 3 periode. Video tersebut disebut akan dirilis oleh Hasto
Beliau juga berkata, jadi Jokowi memang menginginkan 3 periode atau perpanjangan jabatan seperti yang disampaikan oleh tokoh-tokoh terdekat Jokowi. Dan nanti bukti-buktinya ada di video yang akan dirilis saudara Sekjen, kata si Guntur, teman-teman. Guntur juga mengatakan Hasto memiliki video lain yang memiliki daya ledaknya besar. Salah satunya terkait mantan Gubernur DKI Jakarta, yaitu Anies Baswedan, teman-teman. Ternyata loh, Anies Baswedan juga dibawa-bawa oleh Hasto dalam kasus ini, teman. Beliau juga berkata ada video khusus soal kriminalisasi Anies Baswedan beserta bukti-buktinya. Ini skandal besar melebihi kasus Watergate di Amerika. Bagaimana rekayasa hukum dengan menyalahgunakan aparat negara dipakai untuk membunuh lawan politik. Daya ledaknya luar biasa, ujarnya, teman-teman. Beliau juga berkata lagi, khusus untuk seorang mantan petinggi, saudara Sekjen selalu membersamai dan membela dia dan keluarganya sudah 23 tahun ini. Rahasia sekecil apapun dan buktinya dipegang saudara Sekjen, katanya, teman-teman. Gimana teman-teman menurut kalian? Apakah benar gitu kan Hasto bakal mengeluarkan video tentang 3 periode dan juga kriminalisasi soal Anies Baswedan? Menurut kalian gimana, teman-teman? Tulis ya di kolom komentar. Hasto diperiksa, pulang lagi atau langsung di penjara ya? Coba bagusnya apa? Di komen anak-anak jenderal. Guys, yang belum follow aku ini, pencet tanda plus kawan, like dan komen ya. Anak-anak jenderal, hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi untuk pertama kalinya memeriksa Hasto Sekjen Banteng sebagai tersangka. Nah, biasanya guys ya, ada yang boleh pulang, ada yang langsung pakai jaket oranye. Nah, kalau prediksi kalian guys di komen ya, ini Bapak ini boleh pulang lagi nggak sama KPK atau malah langsung di penjara guys? Enaknya pulang lagi atau langsung di penjara ya? Di komen guys. Nah, kita tunggu ya guys. Katanya beliau ini mau buka-bukaan. Aku sudah prediksi dari awal. Nggak ada itu, nggak ada. Ya, bagaimana cerita? Udah puluhan tahun dia jadi sekjen, baru kali ini mau buka-bukaan. Apa yang mau buka-bukaan? Mau buka-bukaan apa? Kita tunggu. Kalau memang ada, kita tunggu. Langsung kita viralkan ya, Tok ya. Oke, Dada Jenderal, kawal terus Prabowo. Kawal terus Jenderal kita. Untuk mencebloskan koruptor-koruptor di Indonesia. Bum, 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 meledak bom. Halo guys, saya mau jawab komen yang ini nih. Bahas juga tentang Hasto dong bang. Ini mungkin maksudnya soal Hasto yang dijadikan tersangka ya di kasus Harun Masiku. Ya, Hasto telah ditersangkakan setelah ekspos perkara tanggal 20 Desember 2024 kemarin. Ya, setelah pimpinan KPK diganti ya. Dan entah ini kebetulan atau apa ya, kan ini terjadi setelah Jokowi dan keluarga dipecat dari PDIP, lalu setelah ada pernyataan PDIP dan meminta maaf soal kehadiran Jokowi. Entahlah ya, mungkin ini cuma kebetulan ya. Nah, tapi kalau menurut saya rasa ya, Hasto ini kan seorang politisi dan dia paham semua risiko dan konsekuensinya. Jadi soal ditersangkakannya Hasto ini, saya rasa ini sudah lama sih diduga ya. Dan mungkin ya pemecatan keluarga Jokowi ini ya membuat semuanya jadi lebih cepat lah. Mungkin ya. Atau mungkin juga, tapi ini yang jangan sampai terjadi sih. Ini yang sangat saya khawatirkan, bahwa ini dilakukan untuk menutupi isu soal PPN 12%. Karena menurut saya ini jauh lebih penting sih ketimbang masalah ini gitu. Kita lihatlah kemarin Pak Prabowo batal ke Malaysia bertemu dengan Anwar Ibrahim. Ya, meski katanya ada yang bilang demam, lalu Mayor tadi bilang katanya ada hal penting yang harus dilakukan di Jakarta. Nah, pertanyaannya apakah yang dimaksud dengan hal penting ini adalah
soal ini. Salam. Cuma waktu itu KPK tidak menetapkan Hasto sebagai tersangka karena pimpinan ketika itu ada Alexander Marwata, Lili Pintauli, sama satu lagi Nawawi. Firly sedang keluar kota ketika itu saat ekspos. Memang siapa yang berani menetapkan Hasto tersangka gitu? Masih jauh lah Hasto gitu. Oh, dan itu dalam rapat ya? Dalam gelar perkara mereka gitu. Nah, akhirnya seiring berjalannya waktu, besoknya ada penggeledahan. Itu pun juga dimarahin kan, penyidik-penyidik yang menggeledah kantor DPP PDIP itu ditarik kembali untuk ke kantor KPK. Terus di PDIP pun dijaga oleh pengawal mereka sangat ketat sekali, cukup tegang ya kelihatannya. Partai berkuasa saat itu ya. Nah, di situ akhirnya dengan pimpinan komposisi yang seperti itu, kasus ini melempem gitu kan, bisa dikatakan seperti itu. Nah, kebetulan kemarin pas 18 Desember itu teman